Rumah milik kakekmu ini sangat besar. Tidak sia-sia kamu memilih pergi dari Indonesia. Di tempat ini segala hal yang berkaitan dengan kemewahan dunia bisa kamu dapatkan dengan mudah. Pantas saja jika selama 4 tahun ini kamu tidak ingin sekedar mengunjungi ayahmu, kata Arumi dengan tatapan matanya mengamati seluruh ruangan di mana barang-barang mewah dan eksklusif terdapat di sana. Kamu juga memiliki mobil-mobil mewah di garasi. Jika kamu sekaya ini, kenapa ayah tidak meminta bantuanmu saja ketika perusahaan diambang kebangkrutan? Tambah Andrea dengan senyum tipis tersungging di bibirnya. Alana masih saja terdiam. Ia masih ingin mendengarkan komentar dari orang-orang itu, terutama ibu tirinya dan Andrea. Gadis itu paham ayahnya sedang menghadapi rasa malu yang luar biasa besar, tetapi itulah konsekuensi yang harus diterima ayahnya manakala sebagai pria pemimpin rumah tangga tidak bisa bersikap tegas untuk memutuskan sesuatu dan membawa keadilan bagi putrinya. Adikmu itu tidak mungkin bersedia membantu ayahmu karena ia merasa bisa hidup tanpa bantuan ayahmu, ucap Arumi sinis. Diamlah, jangan bicara jika hanya memancing persoalan. Aku sudah membawa kalian kemari dan bertemu dengan Alana karena alasan kalian ingin melihat dan memastikan kondisi Alana, kata Dirgantara yang kemudian mulai membuka mulut. Memangnya apa yang ingin kalian pastikan terkait kondisiku saat ini? Oh iya, aku ingin mengabarkan kepada kalian tentang sebuah berita yang mungkin akan membuat kalian merasa lebih bahagia, kata Alana dengan santainya. Hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Selidik Arumi. Oh maaf, aku melupakan sesuatu. Aku bukanlah bagian dari keluarga kalian lagi, ucap Alana. Sejak Anda mengusirku dari rumah ayahku sendiri, aku sudah memantapkan hatiku untuk tidak lagi menginjak rumah itu dan mengakui kalian sebagai saudara dan keluargaku. Alana berusaha mengucapkan kalimat itu dengan intonasi datar. Sekilas ia melirik sang ayah yang mulai berkaca-kaca, padahal sejatinya ia sudah memaafkan Dirgantara Abiyaksa ketika pria itu datang berkunjung beberapa minggu lalu. Tetapi di hadapan Arumi dan Andrea, ia tidak boleh menampakkan karakter yang melo dan juga bersedih. Kedua wanita itu hanya boleh melihatnya sebagai Alana Kezia Louis, gadis muda yang arogan dan tidak terbantahkan. Jangan menjadi anak durhaka dengan tidak mengakui keberadaan orang tuamu, kata Arumi dengan wajah menatap sinis ke arah Alana. Tentu saja aku mengakui ayahku, tetapi hanya sebatas pengakuan saja, karena pada kenyataannya diriku ini tetaplah milik darah Louis. Aku hanya memiliki satu orang tua yang kuakui secara hukum, dan orang tuaku adalah Claudia Louis. Pantas saja Elang bersikap cuek ketika melihatmu pergi dari sisinya. Ternyata kamu memiliki sisi yang sangat mengecewakan, desis Andrea. Jangan salah Andrea, tidak ada satu hari pun yang dilakukan Erlangga Danupraja selama 4 tahun ini kecuali mengirim permohonan maaf untukku. Tapi aku tidak membutuhkan pria seperti itu. Aku tidak membutuhkan pria yang tidak memiliki ketegasan saat ia harus mengambil keputusan bagi hidupnya, dan terlalu bodoh bagi diriku untuk mendengarkan argumenmu. Dasar sombong, seumur hidup kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan atas sikapmu yang sombong itu. Sebuah kekalahan memang terkadang membuat pikiran seseorang menjadi halu dan tidak waras, desis Alana dengan seringnya mengejek. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau sampaikan terkait hal itu? Jangan berbicara basa-basi. Kembalikan pertanyaan itu kepada dirimu sendiri. Atas undangan siapa kalian datang ke negara ini dan ingin menghadiri acaraku? Karena dalam mimpi pun aku tidak akan pernah ingin melihat kalian lagi. Dengan alasan apa kalian datang ke rumahku ini? Ini adalah rumahku dan aku tidak akan pernah menerima tamu orang yang memiliki attitude yang buruk, karena bisa menyebabkan rumahku menjadi sial. Tidak bisa menahan lagi. Alana yang sejatinya tidak ingin menyakiti hati sang ayah telah lepas kendali. Gadis itu bahkan harus menahan nafas ketika mengatakan serangkaian kalimat panjang itu.
Bahagia? Tentu saja tidak. Saat ini gadis itu malah merasakan hatinya bagai tertikam belati. Dirinya belum sembuh, hatinya masih sakit, dan itu adalah umpan balik yang harus mereka terima. Karena berani mengusik kembali luka di hatinya, kami akan pergi, Al. Maafkan ayah, semua ini adalah kesalahanku. Sejak awal, ayah tidak bisa bersikap adil kepadamu, kata Dirgantara Abiyaksa lirih. Sebagai pemimpin rumah tangga, ayah memang salah, tetapi aku sudah memaafkanmu. Dan untuk dua wanita yang juga berharga dalam hidupmu ini, Alana menjeda ucapannya. Ia tidak mau lagi memendam kesakitan ini. Sekarang, semua rasa ini harus ia keluarkan dari hatinya, agar tidak menjadi sampah yang membusuk. Maaf saja, aku belum bisa membuka pintu hatiku untuk memaafkan mereka. Cukup sudah luka yang mereka torehkan kepadaku. Tidak hanya 4 tahun itu, kejadian 4 tahun itu merupakan sebuah puncak luka yang diberikan mereka padaku, tetapi aku menyadari tidak seharusnya aku hadir dalam kehidupan kalian. Tidak, Nak, kamu sama sekali tidak salah. Semua ini salah ayah yang tidak bisa bersikap tegas dalam memutuskan persoalan, kata Dirgantara Abiyaksa, berusaha menenangkan perasaan sang putri. Pria itu mengetahui bahwa mood Alana memang sedang buruk, dan ia juga paham bahwa putrinya sedang hamil muda. Aku sudah memaafkan ayah. Lagi pula semua sudah berakhir. Tolong bawa pergi dua wanita ini, karena hati dan mataku tidak bisa menerima kehadiran mereka, kata Alana, yang kemudian berdiri. Baru saja garis itu hendak melangkah, terdengar suara derap kaki dari arah belakang. Tidak hanya 3 orang itu yang terkejut, tetapi juga Alana. Gadis itu begitu syok karena melihat kemunculan Elang dari tempat yang semestinya bukan tempat untuk masuk rumah. Dari mana pria itu bisa masuk ke rumahnya? Batin Alana menduga-duga. Elang, kenapa kamu bisa berada di rumah ini? Tanya Andrea yang begitu terkejut. Wanita itu memelototkan mata saat mengetahui mantan suaminya ternyata tinggal di rumah yang sama dengan Alana. Kebencian di dalam hatinya semakin berkobar karena ia telah kalah telak dari kecil yang semenjak dulu ia benci. Aku tidak harus menjawab pertanyaanmu itu. Kenapa kalian bisa datang ke rumah Alana dan mengacau di sini? Teriak Elang dengan berapi-api. Tidak kusangka putri yang begitu kamu agung-agungkan, memiliki nilai moral yang bagus itu ternyata tinggal serumah dengan pria yang belum menjadi suaminya, cibir Arumi sambil menatap tajam ke arah Dirgantara Abiyaksa yang hanya dia mematung. Pergilah kalian dari rumah ini atau kesabaranku habis. Jangan memiliki prasangka buruk terhadap orang lain jika hati kalian sendiri busuk. Elang menuju pintu keluar sehingga Arumi dan Andrea bergegas melangkah dari rumah itu. Baru beberapa langkah mereka berhenti, kemudian menoleh ke belakang. Putri seorang jalang tetap saja menjadi jalang. Arumi, teriak Dirgantara Abiyaksa, tetapi wanita itu tidak memperdulikan dan terus berjalan keluar dari kediaman Louis. Setelah kepergian mereka yang disusul oleh Dirgantara Abiyaksa, Alana duduk di atas sofa berusaha menenangkan pikirannya. Gadis itu menatap tajam ke arah Elang. Apa yang bisa kamu jelaskan padaku? Kenapa kamu bisa datang dari pintu belakang? Maaf, tapi aku melakukannya demi melindungimu, Al, jawab Elang, yang merasa gadis di hadapannya ini sedang menyimpan kemarahan padanya. Jangan bertindak di luar batasmu, karena aku tidak menyukainya. Kita tidak sedekat itu sehingga kamu memiliki hak untuk melindungiku. Apa yang kamu lakukan tadi justru membuat mereka semakin membenarkan ucapan mereka. Aku adalah anak seorang jalang yang telah merebut suami wanita lain. Jangan pernah mengucapkan hal yang tidak ada gunanya seperti itu. Saat ini kamu sedang hamil dan diam, El. Aku tidak mau mendengarkan kalimat itu lagi. Kehamilan ini merupakan urusanku, sehingga kamu tidak perlu membahasnya. Terima kasih atas makanan yang kau berikan kepadaku. Untuk di kemudian hari, aku tidak akan menerimanya. Alana segera beranjak dari duduknya, kemudian segera masuk ke dalam kamarnya yang ada di lantai bawah. Suara pintu yang ditutup dengan keras membuktikan bahwa gadis itu benar-benar marah.
hotel tempat diselenggarakan acara peresmian pembukaan perusahaan fashion dengan nama brand King Arah telah disulap demikian mewah. Beberapa tamu undangan tampak hadir dengan penampilan yang memukau. Semua orang terlihat antusias dengan pembangunan perusahaan baru ini. Penggabungan dua nama perusahaan besar yang tergabung dalam perusahaan ini membuat orang antusias. King Louis Company telah mengadakan perluasan usaha yang merambah di bidang fashion dengan menggandeng perusahaan raksasa Danu Praja Group. Di antara tamu yang hadir tampak 4 orang yang sedang bercakap-cakap. Mereka adalah Robert Johnson dengan istrinya Leah, beserta putri mereka Gwen dan sang sahabat Caroline. Caroline merupakan salah satu model yang diundang oleh manajemen perusahaan. Mungkin jika Alana mengetahui hari ini, gadis itu pasti akan marah. Aku tidak menyangka gadis semuda itu bisa menjadi pengusaha terkenal seperti ini. Lihatlah, dia bisa bekerja sama dengan perusahaan Danu Praja Group, kata Caroline. Dia adalah wanita yang sangat arogan, tetapi kekayaan membuat dirinya berjaya di negara ini. Tambah Gwen, apakah kalian pernah bertemu dan berhadapan dengannya? Tanya Leah yang merasa penasaran setelah mendengarkan kalimat yang diucapkan putrinya dan temannya. Iya, ibu, beberapa hari yang lalu kami terlibat perdebatan dengannya di sebuah kafe. Jawab Gwen. Kenapa kalian harus berurusan dengannya? Memangnya ada masalah apa? Kenapa kalian harus berurusan dengan wanita yang terkenal dengan kearoganannya itu? Tanya Leah penasaran. Biasa, Bibi. Ini adalah masalah kaum muda. Kami memperebutkan 2 orang pria, jawab Caroline dengan senyum mengembang. Memangnya siapa laki-laki itu? Dia adalah Kendrick Orlando dan Felix Orlando. Ya Tuhan, kalian memperebutkan 2 pria Casanova yang terkenal di negara ini. Lagi pula, apakah mungkin Alana yang seorang wanita terhormat memiliki perasaan kepada 2 pria itu? Kalian ada-ada saja, kata Leah dengan menggelengkan kepalanya. Suara riuh terdengar saat kedatangan 2 buah mobil yang ditunggu-tunggu oleh para undangan. Tidak lama kemudian dari mobil yang berada di posisi depan keluarlah seorang gadis cantik dengan busana berwarna perak keemasan dan berpotongan belahan samping yang memanjang ke atas hingga memperlihatkan kaki ramping bak porselen. Alana Kesia Louis benar-benar wanita idaman. Wow, dia sangat cantik, luar biasa cantik, sangat muda, cerdas, dan berkarakter. Tidak ada satupun dari dirinya yang bisa dicela. Dia adalah sosok fantasi para pria. Sayang sekali, kecantikannya tertutupi oleh perangainya yang arogan. Dia pantas bersikap arogan karena memiliki dunia dalam genggamannya. Bagaimana dengan berita dia yang lesbi dan menyukai sesama jenis? Tepat pada kalimat terakhir yang ia dengar, Alana dan Mark yang berjalan di sebelahnya menghentikan langkah, sementara di belakang mereka Erlangga Danu Praja beserta kedua orang tuanya juga turut menghentikan langkah. Alana menoleh ke arah 3 wanita yang berdiri dengan angkuh di sebelahnya, mendesis lirih saat 3 wanita yang ia temui di kafe beberapa hari lalu ia temui lagi di sini. Tetapi yang dikhawatirkan Elang tidak terjadi. Alana hanya melempar senyum sinis tanpa menanggapi 3 orang wanita termasuk Gwen itu. Tenang saja, El. Ibu dari calon bayi kalian adalah wanita yang cerdas dan berkarakter. Tidak mungkin ia mempermalukan dirinya di acara penting seperti ini, apalagi hanya menghadapi 3 wanita rendah semacam mereka, kata Hannah Laurencia, menatap dengan senyuman sinis ke arah 3 wanita itu ketika mereka melewatinya. Bagaimana dengan perasaanmu, Gwen? Calon ibu mertuamu saja bersikap sinis saat menatapmu, kata Caroline dengan nada mengejek. Sialan, ini semua belum berakhir karena aku masih memiliki segudang rencana untuk mendapatkan Elang. Jangan khawatir, nanti ketika waktunya tiba, aku dengan
bangga akan mengangkat daguku dan memperlihatkan kepadamu status baru sebagai Nyonya Elang Danu Praja, kata Gwen, sedikit kesal karena Caroline meragukan kemampuannya. Iya ya, aku akan berusaha percaya kepadamu. Kita akan menikmati pestanya dan kamu bisa sedikit membuat gebrakan untuk mendekati Erlangga, bisik Caroline. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada wanita sombong itu, Kak? Tidak ada, aku hanya perlu bersabar. Lagi pula pesta ini adalah pesta yang diadakan oleh mereka. Akan sangat beresiko jika aku melakukan sesuatu di pesta ini. Aku tidak terlalu terburu-buru karena sepertinya Dr. Felix Orlando tidak hadir malam ini, jawab Caroline. Seluruh perhatian tamu undangan berpusat kepada dua orang yang bersiap untuk memotong pita sebagai bentuk peresmian perusahaan fashion dengan nama Brand King Ara. Erlangga Danu Praja menatap sendu ke arah gadis yang berdiri di sampingnya dalam balutan busana malam yang cukup cantik menggelitik perasaan Elang. Sejujurnya ia tidak menyukai penampilan Alana yang seperti ini. Penampilan gadis itu terlalu cantik hingga membuat beberapa pria akan memiliki fantasi liar atas dirinya. Tetapi tentu saja Elang tidak memiliki keberanian untuk memprotesnya. Terlebih saat sore tadi mereka terlibat percecokan yang membuat Alana memasang wajah kesal dan amarah kepada dirinya. Selamat malam semuanya, saya Alana Kezia Lewis ingin memberitahu kepada Anda sekalian sebelum peresmian pembukaan fashion atas nama Brand King Ara ini kami resmikan. Suara merdu penuh ketegasan yang keluar dari bibir wanita itu disertai ekspresi tegas membuat seluruh tamu undangan terpaku. Begitu juga dengan sosok yang berdiri di depan sana yang baru saja tiba dan harus melewati beberapa pertimbangan sebelum akhirnya datang ke acara ini. Felix Orlando, perusahaan fashion milik kami ini merupakan proses kerjasama antara King Louis Company dan Danu Praja Group yang ada di Australia. Kami memiliki cita-cita untuk mendirikan perusahaan dengan tujuan utama sosial dengan menciptakan brand berkualitas premium yang bisa menembus market kelas bawah hingga kelas atas, sehingga setiap orang yang menginginkan memakai fashion dari kami bisa membelinya dengan harga yang seragam dengan kualitas premium. Suara tepuk tangan meriah terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Suara decak kagum pun terdengar ketika Alanah menyampaikan kalimat lugas tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Dan sebagai bentuk rasa syukur kami karena perusahaan ini bisa segera terrealisasi, maka untuk hasil produksi hari pertama yang dimulai besok dan telah melalui serangkaian produksi sejak beberapa minggu ini akan diserahkan kepada seluruh panti asuhan dan dinas sosial yang ada di negara ini. Maaf, ada beberapa yang perlu saya koreksi, kata Elang menyahut kalimat Alana. Gadis itu menatap enggan kepada pria di sampingnya. Bagaimanapun, ia masih merasa kesal karena Elang telah bersikap tidak sopan dengan membuat pintu rahasia yang menghubungkan rumahnya dengan rumah pria itu. Meskipun sedikit Alanah mengetahui maksud Elang melakukannya mengenai yang telah disampaikan Nona Alana terkait dasar utama pendirian perusahaan ini, memang telah menjadi kesepakatan kami. Saya hanya ingin menambahkan dan sedikit mengoreksi, tidak hanya untuk hasil produksi besok yang akan kami serahkan kepada dinas sosial dan panti asuhan di negara ini, tetapi kami akan menyalurkan produk fashion milik kami dalam produksi 1 minggu ke depan. Suara tepuk tangan yang lebih keras menggema di seluruh ruangan. Alana menatap ke arah Elang, berusaha untuk mencari kebenaran tentang perkataan pria itu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Perusahaan bisa kolaps karena hal ini, batin Alana. Gadis itu tidak mengerti tujuan Elang sebenarnya, meskipun sebenarnya pria itu sudah menyinggung hal ini.
ketika mereka selesai melakukan pemeriksaan kehamilannya di rumah sakit, tetapi Alana tidak menyangka bahwa Elang bisa merealisasikan perkataannya itu. "Jangan kaget seperti itu, Al. Bukankah aku sudah mengatakan hal ini sejak tadi pagi?" ucap Elang yang sedikit merapatkan tubuhnya ke arah Alana hingga pemandangan itu terlihat oleh semua tamu undangan. Mereka adalah sepasang pengusaha muda yang sangat serasi. Sepertinya mereka akan semakin dekat ke depannya, kata salah seorang pengusaha yang turut hadir dalam acara itu. "Anda benar, Tuan. Mereka terlihat serasi dan memiliki chemistry yang kuat. Apalagi mereka sama-sama memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Orang-orang seperti mereka sangat dibutuhkan dalam sebuah negara," balas seorang rekannya. "Bukankah Alana Kezia Lewis sedang dekat dengan Dr. Felix Orlando? Benarkah? Saya tidak setuju jika gadis itu dekat dengan dokter yang memiliki reputasi buruk berkaitan dengan wanita. Apalagi tersiar kabar bahwa dokter itu adalah anak seorang wanita nakal," saut salah seorang wanita yang memiliki penampilan cukup eksklusif. Felix Orlando yang berdiri tidak jauh dari orang-orang itu hanya bisa mengepalkan tangan dan menggeram marah. Dari balik masker yang ia kenakan hanya satu hari ini, 2 orang telah melukai harga dirinya dengan menyebutnya sebagai dokter yang terlahir dari wanita nakal dan tidak memiliki harga diri. Sekuat tenaga ia mengenyahkan pikiran itu dari otaknya, tetapi hati kecilnya tidak dapat berbohong bahwa dirinya sakit hati. Apa yang salah dengan dirinya? Kenapa orang-orang itu selalu bersikap sok tahu dengan kehidupannya? Apakah dirinya berdosa telah dilahirkan dari seorang wanita nakal? Ia hanyalah salah satu makhluk yang menerima takdir Tuhan, terlepas dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Felix mengalihkan perhatiannya dari pembicaraan menyakitkan orang-orang itu. Ia melihat ke arah panggung di mana Alana dan Elang sedang bersamaan menggunting sebuah pita sebagai bentuk peresmian perusahaan hasil kerjasama milik mereka. Orang-orang itu memang benar, Elang adalah pria yang tepat bersanding denganmu. Dia memiliki semua kebaikan yang tidak aku miliki. Hanya saja aku tidak dapat menghindari hatiku yang merasakan sedikit nyeri melihat kebersamaan kalian. "Hai Dr. Felix," sapa suara wanita yang tiba-tiba memegang lengan Felix. Felix yang terkejut sontak melepaskan pegangan tangan wanita itu dari lengannya. Dokter muda itu tidak menyangka bahwa Caroline begitu mudah mengenalinya. "Jangan berbuat sesuatu yang memalukan di acara besar seperti ini, Carl," desis Felix sambil menatap tajam ke arah Caroline yang malah menimpali ucapan tajam Felix dengan sebuah senyum penuh maksud. "Aku tahu bahwa saat ini dirimu sedang patah hati," bisik Caroline dekat di telinga pria itu. "Apa maksudmu?" gertak Felix tidak terima. "Apalagi kamu cemburu melihat kedekatan wanita yang sangat kau puja itu dengan pria yang jelas bukan tandinganmu," balas Caroline dengan terang-terangan. "Dasar sinting, bagaimana kamu bisa mendefinisikan perasaanku seburuk itu?" geram Felix. "Aku mengenalmu sudah sangat lama, Felix, dan kita tidak usah berpura-pura membohongi masing-masing. Kamu bahkan sudah sering tidur denganku, dan untuk itu aku memahamimu sebesar-besarnya." Wanita menjijikkan, "Jangan pernah mengucapkan kalimat itu di hadapanku. Aku hanya menganggapmu sebagai jalang, dan saat bersamamu aku membayar mahal untuk itu. Jadi tidak sepantasnya kamu membicarakan hal itu di depanku." "Oke, aku minta maaf, tetapi satu hal yang pasti, bagiku dirimu adalah obsesiku, jadi aku tidak akan membiarkan pikiranmu tertuju kepada wanita itu. Meskipun Alana tidak menyukaimu, tetapi jika pikiranmu hanya terpusat padanya, maka aku akan berusaha mengenyahkan pikiranmu darinya dengan cara yang tidak kamu duga. Awas saja jika kamu melakukan tindakan gila kepada Alana. Aku juga tidak akan segan berbuat gila
kepadamu. Tunjuk Felix tepat di muka Caroline sebelum akhirnya pria itu melenggang menuju tempat di mana Alana dan keluarga Danupraja berada. Aku mulai merasakan sesuatu di sini. Ada hubungan tertentu antara Alana, Felix, dan Erlangga Danupraja. Terlihat dari tatapan matanya yang aneh. Aku memahami bahwa Erlangga Danupraja memiliki perasaan kepada Alana. Wah, ini akan menjadi sebuah pertunjukan yang spektakuler untuk Gwen. Apakah Gwen mengetahui hal ini? Caroline,